Halo teman-teman, kami dari kelompok 1, kami akan membawakan presentasi berupa video dari buku Jurnalisme Modern. Silahkan disimak untuk video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dasar jurnalistik atau lebih dikenal dengan 5W1H. Yang pertama itu ada what atau apa, berkaitan dengan peristiwa terjadi. Yang kedua ada where atau di mana, berkaitan dengan tempat peristiwa terjadi. Yang ketiga ada when atau kapan, berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Yang keempat ada who atau siapa, berkaitan dengan pelaku peristiwa. Yang kelima ada why atau mengapa, berkaitan dengan latar belakang peristiwa terjadi. Yang keenam ada how atau bagaimana, berkaitan dengan proses berlangsungnya peristiwa. Yang kedua ada persamaan dan perbedaan. Jurnalistik mengajukan pernyataan berdasarkan data dan fakta dalam kehidupan untuk menemukan jawaban segera. Yang ketiga itu ada keingintahuan yang tinggi. Suatu ciri khas manusia dalam hidupnya adalah selalu memiliki rasa ingin tahu, dan setelah memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka keputusannya secara muncul disusul dengan kecenderungan untuk mengetahui lebih jauh lagi. Kamus Psikologi Dictionary of Behavioral Science seperti dikutip Jalaluddin Rahmat menyebutkan sebagai berikut. Komunikasi adalah penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang. Yang kedua, komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme atau makhluk hidup. Yang ketiga, komunikasi adalah proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan media komunikasi masyarakat. Media komunikasi masyarakat tempo dulu lebih berorientasi pada bahasa isyarat, seperti beduk yang ditabuh memberi isyarat ada sesuatu yang terjadi. Media yang digunakan dalam menyebarkan informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat dewasa. Dan macamnya sangat bervariasi dan canggih juga, termasuk dalam hal kecepatan memberi informasi. Yang kedua, pengertian filsafat. Pengertian filsafat terdiri dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos yang artinya cinta, sophia yang artinya pengetahuan. Jadi jika digabung yaitu cinta pengetahuan. Secara harfiah, filsafat yakni mencintai kebijakan sahabat pengetahuan. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Islam, mencakup seluruh aspek kehidupan makhluk Tuhan, termasuk dalam semesta. Jadi, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang mempunyai sistem metode tertentu yang sangat sadar menurut kebenarannya. Makasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanti. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat dan jurnalisme yang humanis. Pemikiran atau filsafat akan menjadi senjata ampuh bagi manusia dalam mencari solusi kehidupan dunia untuk mencapai kehidupan hidup di akhirat. Harus diketahui bahwa setiap filsafat tentunya mengandung eksplisit atau implisit suatu pandangan tentang kehidupan manusia, tentang tempat hidup manusia di dalam komsos, tentang hubungannya dan sang pencipta, hubungannya dengan dunia, sesamanya, dan hubungannya dengan alam sekitar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat dan jurnalisme modern. Filsafat merupakan ilmu istimewa yang selalu siap menjawab berbagai masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Filsafat mencari kebenaran. Filsafat pada hakikatnya, seperti sering dipraktikkan pada filsuf, mengarah pada kerendahan hati intelektual. Yang berikutnya saya menjelaskan tentang jurnalisme modern. Banyak para jurnalistik mencatat bahwa sejarah perkembangan ilmu ini dimulai masa perdadapan Romawi dan Indonesia semakin berkembang sejalan era reformasi dewasa ini.
Kemajuan bidang jurnalistik sebetulnya dapat membawa perubahan apabila berbagai informasi yang disampaikan sejalan dengan etika yang terdapat dalam kode etik jurnalisme itu sendiri. Jurnalisme modern. Banyak pakar jurnalistik mencatat bahwa sejarah perkembangan ilmu ini dimulai masa peradaban Romawi, dan di Indonesia semakin berkembang sejalan era reformasi dewasa ini. Kemajuan bidang di jurnalistik sebetulnya dapat membawa perubahan apabila berbagai informasi yang disampaikan sejalan dengan etika yang terdapat dalam kode etik jurnalistik itu sendiri. Profesi mulia wartawan. Secara etimologi, istilah profesi atau dalam kurung profession bersumber dari bahasa Latin yaitu professio, yang secara harfiah berarti sumpah keagamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan dan kejujuran yang tertentu. Manusia makhluk berpikir. Kemampuan akal manusia tidak sanggup mengontrol dan mengawasi pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat sampingan daripada naluri rasa takut manusia yang sudah dibawa sejak penciptaannya. Terakhir, ada peran dan tugas jurnalis. Profesionalisme merupakan senjata dan milik semua orang yang bekerja serius sesuai dengan bidang dan berkeinginan mencapai kemajuan dalam kehidupan. Bekerja cekatan dengan sikap profesional tentu akan lebih mulia daripada melakukan sesuatu menyalahi aturan. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyimak materi dari kami, yaitu rangkuman buku jurnalisme modern dari kelompok 1. Terima kasih, sehat selalu dan keep smile.